Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Paskah bagi seluruh warga jemaat. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Francine Ihalau Hukom, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu keempat sesudah Paskah terambil di dalam surat Ibrani patsalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Terimalah salam Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai jemaat sekalian. Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah.
Terpujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kekurangan kepadamu. Kami memohon. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Ampuni umat-Mu dan kasihanilah. Berikan kami rahmat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah akan berita anugerah pengampunan yang terambil di dalam surat Ibrani, patsalnya yang ke-9, pada ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada jemaat bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam anugerah Yesus Kristus. Maka kita memperhatikan perintah hidup baru yang terambil di dalam surat Ibrani, patsalnya yang ke-13, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menerima firman. Kita berdoa mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih kepadamu sebab Engkau berkenan memelihara hidup kami semua, melewati hari, melewati minggu, melewati bulan, sampai kami berada di bulan yang baru, bulan Mei, pada tanggal 3 minggu yang pertama ini. Kami sangat bersyukur mengagungkan Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 yang sedang mengancam bumi Indonesia dan dunia. Tetapi Tuhan, kami tetap beribadah kepadamu. Karena itu ketika kami membuka Alkitab, Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami firman ini dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Berbicaralah Bapa dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Marilah jemaat kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya.
Umat Tuhan, bacaan pada pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ke-9, dengan judul Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguluti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi jemaat, apa kabar? Semua dalam kondisi yang baik ya? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membimbing hidup kita semua melewati hari, melewati minggu, melewati bulan. Kita berada di minggu yang keempat sesudah Paskah. Kita berada di bulan Mei. Semua ini karena kasih dan anugerah Allah yang berkenan membimbing kita semua. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita berbicara di sekitar kitab Imamat. Sebenarnya kitab Imamat ini diambil namanya dari huruf yang pertama dalam bahasa Ibrani, Wa'ikrah. Yang artinya Allah memanggil. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, dia disebut dengan imamat. Kenapa disebut demikian? Sebab di dalam kitab Imamat, imam sangat memegang peranan penting di tengah-tengah kalangan Israel untuk melaksanakan persembahan kurban umat kepada Tuhan. Nah, jemaat, di dalam kitab Imamat ini lebih banyak berbicara tentang aturan-aturan kurban. Kenapa demikian? Sebab kurban menjadi salah satu hal penting bagi orang Israel. Kalau di Israel sendiri ada 5 kurban. Kalau kita bicara tentang persembahan, ada kurban bakaran, ada kurban sajian, ada kurban keselamatan, ada kurban penghapusan dosa, dan kurban penebus salah.
Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Israel ada dalam pengembaraan, maka Tuhan memanggil Musa dan memperlihatkan peraturan-peraturan yang kalau kita baca ini terdapat di dalam kitab Imamat. Tujuannya adalah supaya umat tahu bagaimana cara mereka hidup. Supaya umat dapat mendukung kekudusan hidup. Dapat menjauhkan yang namanya kenajisan. Dapat membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Dan dapat memperlihatkan kehidupannya secara etis, moral. Di dalam kehidupan dengan sesama. Karena Israel adalah umat milik Allah. Dan Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Sehingga mereka harus senantiasa menjadikan hidup mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kalau mereka melakukan kesalahan, maka kurban menjadi pendamai di antara Allah dengan mereka. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berbicara dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yang pertama itu mau ditekankan bahwa ketika Israel memberikan kurban, kurban itu bukan uang jemaat. Kurban itu bentuknya adalah binatang. Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, bisa burung. Dan yang kedua, kurban itu bisa dalam bentuk buah-buahan. Sehingga orang Israel yang dikenal sebagai sebagian besar mereka, pekerjaannya adalah peternak. Sehingga ketika mereka membawa kurban, maka kurban itu adalah kurban yang berasal dari milik mereka sendiri. Tidak boleh kurban itu adalah dipinjam. Tidak boleh kurban itu adalah karena diambil dari milik orang lain. Tapi kurban itu adalah milik mereka sendiri. Hal yang kedua, bahwa kurban itu harus binatang yang tubuhnya sempurna. Artinya tidak ada cacatnya. Tidak sakit. Tapi dia adalah domba jantan yang tidak bercela. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, ketika umat membawa persembahan ini, maka persembahan ini harus menjadi suatu persembahan yang membangun hubungan yang baik kembali di antara umat dengan Allah. Karena itu kita baca di dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari kemah pertemuan. Bayangkan dalam pengembaraan, ketika mereka sudah membangun kemah pertemuan, lalu Tuhan memanggil Musa, supaya Musa dapat mendengarkan apa yang Tuhan firmankan di tengah-tengah kemah pertemuan itu. Tetapi Musa tidak sempat hadir di dalam, karena kemah itu diliputi oleh kabut atau kemuliaan Allah. Sehingga Musa hanya berdiri di luar. Dan dia mendengarkan firman. Dan firman itu berbicara tentang peraturan ibadah. Dan juga tentang kurban yang bermakna penting bagi kehidupan Israel. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, karena itu kalau bicara tentang kurban, kenapa ada aturan-aturannya? Oleh karena bukan saja dalam pengembaraan orang Israel harus mempersembahkan kurban, tapi sampai mereka memasuki tanah perjanjian, mereka akan tetap melakukan persembahan kurban kepada Allah. Karena itu jemaat, pada saat orang-orang Israel ini memasuki tanah perjanjian, mereka pun membawa kurban untuk persembahan kepada Allah. Pada saat Salomo membangun bait suci, maka Salomo memfokuskan Israel harus membawa persembahan itu di Yerusalem sebagai satu-satunya tempat untuk kurban kepada Allah.
Memang ada banyak tempat ketika Israel belum ada bait suci. Banyak tempat baik di Gilgal, baik di Sikem, mereka membawa persembahan kurban. Tetapi kini ketika mereka kembali di dalam tanah perjanjian, mereka pun tetap pelaksanaan kurban itu menjadi hal yang penting. Ada kurban bakaran, ada kurban sajian, ada kurban keselamatan, ada kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah. Jemaat, kurban persembahan mereka begitu banyak. Dan mereka tidak pernah bosan memberikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya tanya kepada jemaat, sudah belum memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Artinya, memang sebagai umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tadi membaca di dalam nats pembimbing, dikatakan di sana, sebab oleh satu kurban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sehingga kurban Yesus Kristus itu telah menyangkut semua kurban yang dilakukan oleh orang Israel. Karena bukan kurban binatang yang dipersembahkan, tapi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Tetapi jemaat, kalau kita menyatakan syukur kita karena kita menghayati pengorbanan Yesus, kita berada di dalam minggu keempat sesudah Paskah. Karena itu kita harus fokus untuk melihat pengorbanan Yesus begitu besar. Mari jemaat, apa yang sudah jemaat berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di tengah-tengah ancaman COVID-19, jemaat Sion sampai hari ini belum ada yang terinfeksi. Kita puji Tuhan karena Tuhan memelihara kita. Apa jawaban kita? Sebagai syukur kita kepada Tuhan, apa yang harus kita berikan? Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia memelihara kita. Dia menyelamatkan kita dari bahaya ancaman. Dia menjaga kita sampai memasuki bulan yang baru. Di minggu ini, presbiter harus membawa persembahan perpuluhan pembangunannya kepada Tuhan. Hayati dengan dalam Yesus Kristus yang menjaga, yang menyelamatkan, yang berkorban untuk kita. Jangan kita berhitung dengan Tuhan. Lihat Israel ada 5 kurban. Kita banyak jemaat. Kasih kurban panjang umur. Kasih persembahan karena diselamatkan. Kasih persembahan pembangunan. Kasih persembahan janji iman. Kasih persembahan 2000. Kasih persembahan diberkati dalam pekerjaan. Diberkati di dalam mendapatkan pekerjaan yang baru. Ini semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari jemaat, jangan berhitung dengan Tuhan. Kalau kita rasa Tuhan berkati kita, kita donatur, jangan kasih seperti orang miskin kasih. Dan juga kalau kita ekonomi lemah, jangan kita mau berpikir seperti orang kaya. Berikanlah dari apa yang ada di dalam diri kita. Sesuai dengan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berikan persembahan syukur kita. Karena kurban Yesus Kristus satu-satunya kurban yang berharga, yang menjamin hidup kita. Baik di dunia ini maupun ketika Ia datang kembali. Sebab dengan kurbannya hati dan hidup kita terbuka untuk mengasihi semua orang. Mau berbagi dengan semua orang. Tapi yang terutama membawa syukur sebagai tanda kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Amin.
Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan di setiap tempat, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati untuk menaikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, kami berterima kasih atas firman yang menyapa kami pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami semua betapa pentingnya kami membawa syukur kami setiap saat kepada Tuhan. Sebab banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang telah kami alami di dalam hidup kami. Engkau Allah yang berjanji setia menyertai kami, menjaga kami di saat-saat yang sulit, dan membebaskan kami di saat kami tidak mampu mengatasi setiap hal. Engkau Allah yang senantiasa membuat kami menjadi orang-orang yang istimewa di antara berbagai-bagai manusia. Karena itu Bapa, firman mengajar kepada kami harus selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa membalas kebaikan Tuhan kecuali setiap saat kami mau menyatakan kasih Tuhan yang kami alami dengan memberikan persembahan syukur melalui setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Tuhan, jauhkanlah daripada kami untuk berlaku pelit kepada Tuhan. Jauhkanlah daripada kami untuk tidak meyakinkan diri bahwa Engkaulah sumber hidup kami. Engkau dapat membukakan tingkap langit untuk menjawab semua yang menjadi kebutuhan kami. Karena itu Bapa, kalau kami menyadari
kami memiliki berkat yang banyak, biarlah hati kami selalu mengalir untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan ketika kami pun ada di tengah-tengah kesulitan, ketika kami ada di dalam situasi yang tidak menentu, ajarlah kami supaya kami tidak pernah khawatir. Sebab Tuhan selalu menjanjikan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah hidup kami. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa saat ini, Engkau berkati bumi Indonesia yang masih terancam. Ya Bapa, kami berseru kepadamu, sampai berapa lama situasi ini akan kami hadapi? Engkau Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Biarlah Engkau menyempurnakan pikiran para dokter. Biarlah Engkau menyempurnakan pikiran para medis. Biarlah Engkau menyempurnakan pemerintah yang terus berpikir mencari jalan keluar. Biarlah Engkau juga memberikan pemikiran-pemikiran positif kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, supaya kami benar-benar tetap ada di dalam rumah, supaya kami mendisiplinkan diri untuk memakai masker, untuk selalu bersih, untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu memberikan kehidupan kami sehat, supaya kami tidak mudah terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Ya Bapa, hanya hikmat yang datang daripadamu dapat membuat kami semua, baik pemimpin-pemimpin kami, baik para medis, maupun masyarakat dan bangsa kami, dapat terhindar, dapat disembuhkan dari COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa bahwa kami masih membutuhkan berkat untuk menyelesaikan pembayaran pembangunan kantor sekretariat. Ya Bapa, kas kami sangat minim. Tuhan, kami sangat mengharapkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, dan langit mendiriskan hujan berkat-Mu, supaya jemaat Sion selalu memberi dengan berlimpah kepada Tuhan, supaya kami bisa melunasi pembayaran kantor sekretariat, dan yang sudah memasuki tahap yang ketiga. Tuhan, kami berdoa untuk seksi dana yang memberikan proposal kepada para donatur maupun kupon-kupon. Tuhan, menggerakkan hati umat, menggerakkan hati donatur, supaya bisa memberikan persembahan kepada gereja Sion, sehingga kami tidak mengalami kesulitan di dalam pembayaran pembangunan kantor sekretariat. Begitu juga dengan pembangunan Fajar Sion. Tuhan, menggerakkan hati donatur, supaya Fajar Sion pun dapat terus dibangun sampai selesai. Tuhan, berkati Ibu Mei Rumambi beserta dengan seluruh tim renovasi Fajar Sion, sehingga semua boleh bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pembangunan sekolah Fajar Sion. Tuhan, berkati pengurus yang baru. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang bersyukur karena berulang tahun di dalam minggu yang telah berlalu. Suami, istri, anak-anak, berkatilah mereka yang panjang umur, dan berkatilah mereka yang akan mengikuti hari-hari di minggu yang baru dengan berkat panjang umur juga yang Tuhan berikan. Biarlah ya Bapa, Engkau pelihara hidup umat-Mu, supaya terus memiliki hikmat dari Tuhan, dan selalu tetap tekun dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Berkatilah ya Bapa, mereka yang menggumuli kekasih-kekasihnya yang sakit di rumah sakit
di rumah masing-masing. Ya Bapa, berkati Ibu Emi Kotera, berkati Saudari Oki, berkati Bapak Charles Kurniawan, berkati Oma Kiki, berkati Oma Yohana, berkati Ibu Vince Lumi. Berkatilah ya Bapa orang-orang lanjut usia yang tetap tinggal di rumah, supaya mereka semua sehat walafiat. Berkati orang tua dari Pak Bintang, berkati Oma Malona, berkati Oma Korengkeng. Berkatilah ya Bapa semua mereka yang dalam fisik yang lemah, Bapak dan Ibu Panggabean, Bapak dan Ibu Wangania, Bapak dan Ibu Nayowan. Mari Tuhan Yesus, Engkau selalu pelihara dalam kuasa-Mu, sehingga mereka tetap sehat walafiat, disembuhkan dari setiap kelemahan tubuhnya. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang bekerja dari rumah, mereka yang tidak menerima gaji penuh. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan, yang perusahaannya saat ini tidak lagi bekerja. Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami berdoa untuk Gojek online. Kami berdoa untuk pedagang asongan, pedagang kaki lima. Kami berdoa untuk mereka yang berjualan di pasar. Kami berdoa untuk orang-orang yang peminta-peminta di lampu merah. Mereka semua yang saat ini sulit dengan ekonomi. Ya Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Anak-anak muda yang putus kerja, mereka yang dirumahkan. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkaulah juru selamat kami. Tolong ya Bapa semua mereka yang berseru kepadamu. Biar Engkau berikan jalan keluar, sehingga kami dapat mengatasi hidup yang sulit di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami percaya jawabannya ada pada Tuhan. Karena itu angkat putus asa, angkat kekhawatiran, kegelisahan, angkat segala hal yang membuat kami khawatir akan hari esok. Yakinkan kami bahwa Tuhan ada dengan kami semua. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak habis-habisnya saya tetap memohon kesediaan jemaat untuk memberikan persembahan dalam rangka pertama-tama menyelesaikan pembayaran pembangunan kantor sekretariat. Kita semua sehati sepikir untuk melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Sion. Karena itu, jangan kita berpikir akan ada donatur, kitalah donaturnya. Kita harus memberikan untuk penyelesaian pembayaran pembangunan ini. Adapun nanti kalau Tuhan mengirim donatur, itu adalah bagian berkat yang akan melengkapi apa yang masih kurang. Tapi jemaat, persembahan persepuluhan pembangunan, persembahan persepuluhan yang biasa,
persembahan janji iman, persembahan mata uang 2.000, dan kolekte hari Rabu, kolekte hari Sabtu, ini semua harus kita berikan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan selama masa online. Kita harus tetap memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati persembahan kita. Jemaat Tuhan, sekalipun hidup kita terpisah satu daripada yang lain, tetapi dalam Kristus kita semua terikat dalam persekutuan dan dalam kasih Kristus. Minggu pertama ini, semua presbiter akan mengantar persembahan persepuluhan pembangunan mereka kepada Tuhan dan persembahan syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Juga janji iman, mata uang 2.000, dan pengucapan syukur. Dengarlah firman-Nya. Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanmu, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja atau diserahkan ke kantor sekretariat gereja yang saat ini beroperasi pada setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan sang pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan sang pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, marilah berdiri dan berdoa bersama bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sejahtera, jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama, bait yang pertama. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sembah. Dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada jemaat dan memberikan jemaat selalu hidup di dalam damai sejahtera. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajammu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.